kembali budaya masyarakat. Jadi uh, kebanyakan dari kita nih orang-orang Indonesia itu jadi kayak terblok gitu karena adanya perspektif atau budaya masyarakat yang terlebih dahulu itu sudah di kotak-kotakan, misalkan umur 25, umur 21 atau umur 30 itu harus menikah dan punya anak. Dan jadi tapi di sini lebih main fokusnya atau main isunya itu lebih ke uh, budaya pemikiran mereka itu atau perspektif mereka itu bahwa happy ending in life atau ke di sini kebahagiaan terakhir dalam hidup itu adalah menikah, yaitu dikatakan misalnya 25 nih harus nih. Jadi gue mau tanya nih biar sharing-sharing gitu ya, biar live ini ada faedahnya gitu ya. Itu lu gimana sih melihat uh, budaya atau perspektif pengotakan timeline kehidupan itu? Umur lu berapa, Rik? Umur gue masih 21. Forever 21. Jangan bilang lu juga korban dari budaya-budaya masyarakat yang punya statement kayak gitu. Iya. Iya gimana? Sebenarnya kalau misalnya orang-orang sekitar kita komen ya, kita kan cuman Sorry, your voice so soft. I cannot hear your voice. kayak udah jelas belum suaranya? Udah Iya, kedengeran? udah. Oke, udah. Sebenarnya kalau orang-orang di sekitar yang ngomong ya, dalam artian kalau yang ngomong itu orang-orang yang nggak kita kenal, kita masih bisa bodo amat gitu kan. Terus tapi kalau yang ngomong adalah orang-orang benar-benar yang kita kenal, apalagi saudara gitu kan, apalagi dia itu orang-orang terdekat kita yang ngomong. Nah itu biasanya yang mengganggu, bener nggak? Itu biasanya yang mengganggu pikiran kita tuh. Lu umur lu udah 30, lu kok belum nikah? Umur lu udah 30, yang lain udah pada punya anak gitu kan. Yang lain udah pada punya pacar, kok lu nggak pacaran gitu kan. Terus kalau misalnya kayak gitu kan, yang tadi gue bilang, kalau misalnya orang jauh yang ngomong, wah bodo amat, gue nggak peduli gitu kan. Tapi kalau misalnya yang ngomong adalah orang-orang terdekat kita, baru tuh kita ngerasa kayak mikir, itu sebenarnya bagus ya kalau orang-orang sekitar kita yang ngingetin, karena itu buat reminder kita, bener nggak? Buat kita supaya nggak terlena nih gitu. Tapi kalau gue pribadi, kita itu menikah bukan karena umur kita udah sekian, tapi menikahlah karena kita emang udah siap gitu. Kenapa gue bilang karena udah siap? Karena kita menikah itu bukan cuman perkara lo nemuin cewek yang cantik, lo nemuin cowok yang ganteng gitu ya, yang kaya. Wih, gue udah ketemu cowok ganteng, gue udah ketemu cowok kaya. Oh ya udah, terus dia juga mau sama gue, ya udah nikah gitu. That's all. No. Jadi bukan cuma sekedar itu gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Tuh kayak Irsyam bilang kan, Irsyam udah 30 tapi belum nikah tuh kata Irsyam. Karena semua orang tuh karena ya banyak orang yang berpikiran patokannya yang tadi umur. Tapi kalau yang tadi gue bilang, kalau misalnya kita prinsipnya kita menikah adalah karena siap, itu yang harus bener-bener masuk ke mindset orang-orang sekarang. Karena yang menemani kita itu suami kita, istri kita bukan karena dia gantengnya, dia cantiknya, fisiknya, atau dia kayaknya. Yang nemenin kita seumur hidup kita itu adalah perilakunya dia, attitude-nya dia, kepribadiannya dia, bagaimana dia nge-treat kita, bagaimana dia nge-treat keluarga kita. Kalau lu nikah sama dia, lo siap nggak seumur hidup sama dia? Dengan perilaku dia kayak gitu, dengan sikap dia kayak gitu. Nih, misal lu punya temen nih, lu sayang sama dia nih, lu cinta sama dia. Sebelum lu mutusin lo menikah sama dia karena lu udah dikejar-kejar orang tua lu buat nikah, lu pastiin dulu nih, dia ini mau nggak atau lu mau nggak nerima dia dengan karakter dia yang semacam itu untuk jadi teman seumur hidup lo gitu. Kalau lu sendiri nggak yakin, ya lu jangan coba-coba. Dalam artian lo harus benar-benar yakin dengan dia yang tadi gitu. Kalau kita ngomongin agama aja, lihatlah dari agamanya dia, bener nggak? Karena yang namanya
kalau dia udah attitude-nya bagus, agamanya bagus, insya Allah untuk kesehariannya dia, bagaimana dia menikah di nanti sampai seumur hidup ya. Kita kan nikah bukan cuma untuk setahun 2 tahun gitu kan, tapi untuk seumur hidup sampai kita meninggal, bahkan kita berusaha untuk sampai ke surga gitu kan. Nih kalau kata temen gue nih, Grace, halo Grace, tuh menikahlah ketika sudah siap dan ketika Allah sudah meridoi. Nah, Tapi ini salah tapi satu kenapa? Salah satu? Nah, ini salah satu temen gue yang alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Dia udah nikah, dia udah punya anak, alhamdulillah. So far hidupnya apa namanya? Dapat suami yang the best lah gitu. Dan itu dan gue yakin temen gue Grace pun dia nggak sembarangan pilih gitu. Jadi dia mau memutuskan dia menikah dengan suaminya dia sekarang adalah karena dia emang udah siap kayak gitu. Jadi lo kalau mau nikah jangan cuman karena lo dikejar-kejar umur lo udah 30, umur lo udah 35 gitu kan. Wah, nanti misalnya kalau yang cewek dikatain perawan tua, yang cowok dikatain apa? Bujang lapuk. Tapi emang harus siapnya itu nih, siapnya itu emang harus siap dari segi duit, dari segi umur, atau dari segi apa yang menurut lo yang harus dipersiapkan gitu. Soalnya kan banyak sekarang anak-anak muda nih, anak-anak muda itu kebanyakan karena selain yang tadi budaya atau perspektif masyarakat yang udah dibuild dari dulu itu udah menempel di otaknya dan juga disupport oleh misalkan tontonan film, sinetron, musik tentang cita-cintaan. Jadi anak muda yang di bawah umur, yang bocil-bocil yang masih seharusnya mengejar cita-cita tapi mengejar cinta, itu fokusnya ke itu, ke cinta. Itu sebenarnya yang harus dipersiapkan apa nih menurut lo gitu. Soalnya mereka tuh fokusnya itu, ya udah ngapain sih ujung-ujungnya misalkan cewek di dapur, ngapain sekolah, ngapain apa. Ujung-ujungnya di dapur gitu. Nah, itu dia tuh. Makanya ya, kadang kita kalau misalnya ngeliat tontonan sekarang itu, coba deh perhatiin deh. Film-film sekarang itu udah kayak ngikutin film luar negeri nggak sih? Kayak misalnya adegan yang yang sebelumnya nih ya, film-film 18 plus itu katakanlah bener-bener terbatas gitu ya. Tapi sekarang kayak sinetron-sinetron aja, ya kan? Kalau lo tahu atau lo ngelihat film-film pendek zaman-zaman sekarang, itu adegan ciuman tuh udah kayak biasa banget, bener nggak sih dipertontonin. Dan dulu-dulu itu kan masih hal yang tabu ya, gitu kan. Tapi kalau ngeliat sekarang itu udah parah lah. Nah, yang pertama kalau misalnya yang pasti kita nggak bisa ngelarang orang untuk kayak gimana. Tapi yang jelas yang kita perlu siapin sebelum kita nikah ya siap fisik, lahir batin gitu ya. Bukan cuma sekedar lo ngerasa lo udah fisik lo udah siap untuk lo nikah, tapi mental lo belum siap gitu kan. Dan kesiapan itu bukan cuma lo sekedar lo udah punya kerjaan, terus lo artinya udah siap kerja. No, karena banyak orang tua yang kalau misalnya ada anaknya dilamar sama orang, bener nggak? Bapaknya tuh nanya gini, calon kamu nih kerjanya apa? Udah kerja belum? Gitu kan. Tapi pernah nggak, jarang banget gitu ya kita nemuin si bapaknya si cewek ini nanya ke calon suami anaknya nih yang lagi datang buat ngelamar, jarang banget ditanya sholatnya gimana, terus agamanya dia gimana gitu kan. Pasti yang ditanya dia kerjanya apa, pasti yang ditanya kerjanya jadi apa, terus malah mungkin belak-belakan itu cowok lu gajinya berapa gitu, kira-kira bisa nggak nafkahin lo, bener nggak? Itu udah banyak, udah sering banget lah kita dengar kayak gitu. Bahkan ketika si anaknya ini udah siap dalam artian mereka udah siap lahir batin, tapi akhirnya nggak direstuin gara-gara duitnya yang tadi gue bilang, mungkin karena gajinya nggak seberapa gitu kan. Jadi banyak hal yang bisa kita kontrol, tapi banyak hal juga yang nggak bisa kita kontrol. Nah, salah satu yang nggak bisa kita kontrol itu adalah itu, bener nggak? Kita nggak bisa kontrol kemauan keluarga kita. Kita nggak bisa kontrol kemauan orang-orang di sekitar kita. Tapi setidaknya
apa yang controllable untuk diri kita gitu ya, yang bisa kita kontrol untuk diri kita, ya kita manfaatin. Apa sih yang bisa kita kontrol? Ya lu siapin diri lu sebaik mungkin, eh, lahir lu, batin lu untuk nikah itu, dan lu jangan terlena sama, karena emang sih kita ini dipatokin, kalau kata orang dipatokin umur segini udah nikah, umur segini udah nikah. Sebenarnya ada bagusnya juga buat kita tetap jadi yang tadi gue bilang, self reminder kita supaya kita nggak terlena terus-terusan. Tapi jangan lupa nikah itu diniatin ya buat ibadah. Jadi kalau lo ngerasa sekarang belum mau nikah gitu kan, padahal lo udah punya duit, misal lo udah misalnya lo udah punya pacar tapi lo masih takut buat nikah, lo ingetin aja bahwa nikah itu adalah ladang buat kita untuk bisa dapat pahala lagi gitu. Kalau perempuan ya kan, ya mungkin lo udah sering denger ya, udah sering denger dari ceramah juga mungkin, tapi gue sekarang bukan mau ceramah, tapi yang jelas lo juga Jarang pasti dengerin sering dengar. maaf. Wah, parah. Biasanya Nah, yang jelas tukang kalau buat perempuan, yang jelas kalau buat perempuan, apa, kenapa misalnya perempuan pengen banget cepet-cepet nikah gitu ya? Kayak misalnya gue pribadi, gue jujur, gue juga sering bilang kan sama lo gitu ya, kalau cerita-cerita gitu kan. Ya, gue pengen banget cepet nikah, gini-gini. Bukan karena ngejar umur, bukan karena apa, tapi karena kalau di agama gue, menikah itu buat seorang perempuan, itu bagaikan kita kayak buat ladang pahala buat diri gue gitu. Jadi ya lu salah, gue salaman sama suami gue itu pahala, bener nggak? Gue nyiapin makannya itu pahala, gue sholat berjamaah sama suami gue pahala, gue apa namanya, ibaratnya perempuan itu lebih besar peluang masuk surganya ketika dia udah menikah, karena itu benar-benar ladang pahalanya tuh banyak ketika lo udah jadi seorang istri gitu. Ibaratnya peluang-peluang pahala tuh banyak banget ketika lo udah nikah. Nah itu salah iya. satu yang kalau gue pribadi itu yang gue kejar. Kalau gue pengen, kenapa gue pengen cepet-cepet nikah juga, misal kayak gitu. Tapi Tapi ketika gue ya pengen mutusin buat nikah, gue bukan karena gue dikejar-kejar sama orang, misal eh, apa namanya, Ran, lo nunggu apa lagi? Ayo lo ini gini gini gini. No, jadi gue nggak ngedengerin orang, tapi gue pengen ngejalanin yang Allah Allah mau aja. Kalau gue tapi sih bukan gitu. karena ini kan lonely gitu kan. Enggak, itu gua tanya itu bukan kan ya, bukan Itu karena itu perspektifnya, itu perspektifnya yang lain. gitu. Jadi oke, itu intermezzo. Itu perspektif lain mungkin. Jadi Kalau kan, lu, kan kata lu tadi kalau lu gimana? Coba sekarang gue mau nanya sama lo. Kalau lu gimana? Kenapa lo belum nikah? Gue tanya. ya. Ya, bentar ya. Aku ini dulu. Kan kata lo tadi untuk kalau untuk yang orang tua ditanyain dulu, oh gajinya berapa, bla bla bla. Bla. Itu buat pelajaran juga buat para orang tua di sana. Jangan cuma fokusnya ke ya gaji gaji doang. Emang itu Materi. penting buat kehidupan, buat support keluarga untuk penghasilan itu. Memang itu salah satu faktor juga dalam berkeluarga gitu untuk gimana ya? Biasanya ada konflik dalam satu keluarga itu biasanya eh, kebanyakan dari segi ekonomi memang itu penting, tapi jangan jangan dikesampingkan dulu untuk misalkan akidahnya, misalkan agamanya seperti apa, terus sifatnya seperti apa, itu sih yang paling penting. Terus tingkat kedewasaannya seperti apa, baik yang cowok ataupun yang cowok, itu yang paling penting kalau menurut aku gitu. Emang itu penting tentang finansial, tapi itu jangan dijadikan nomor satu gitu. Nah, tadi orang nanya sebelum pertanyaan lu ke gue ya, oke? Oke, tadi kan lo bilang apa tuh namanya? Aku nanya lonely karena gara-gara itu. Tapi itu kebanyakan untuk orang-orang di sana, orang-orang di sana selain dikejar-kejar timeline yang udah disettle nih sama masyarakat dan merasa pressure gitu, tertekan. Oh, kok belum gitu. Itu merasa biasanya karena lonely, ya udahlah, pilih yang penting ada yang mau gitu. Sebenarnya itu big mistake in life, kesalahan terbesar dalam hidup, karena sembarangan nih asal comot aja nih tanpa ada verifikasi terlebih dahulu. Jodoh itu perlu diverifikasi loh, nggak cuma data-data doang,
di bank harus diverifikasi, tapi jodoh itu perlu diverifikasi juga oleh kita gitu. Nah, jadi pertanyaan lo tadi ke gue, kenapa lo nanya gue, kan gue hostnya. Kan umurnya juga udah cukup kan. Terus kalau lo sendiri, kenapa lo sendiri belum nikah? Kalau misalnya, apakah lo juga nggak terganggu sama orang-orang yang udah ngejar-ngejar lo buat nikah gitu kan? Kayak misalnya mungkin ya Maksudnya, tetangga lu atau orang tua lu udah nyuruh lo nikah. Nah lo sendiri apa yang bikin dan dan lo sendiri apa yang lo katakan ke keluarga lo, ke apa mungkin tetangga lo, ke saudara lo, apa yang lo katakan ke mereka oh eh, gitu. untuk Berarti menenangkan mereka, untuk menenangkan mereka. oke. Ceritanya Apa gue lo ini bilang? ya. Iya, jadi kalau gue nggak merasa terganggu oleh siapapun karena gue gini, apa namanya, gue tuh harus set timeline kehidupan gue sendiri gitu, timeline gue sendiri. Misalkan kata mereka umur 25 atau umur 30 harus harus begini, itu enggak, karena gue udah punya tujuan sendiri gitu, yang apa yang harus dicapai gitu, apa yang harus dilakukan itu punya tujuan sendiri gitu. Jadi gue punya timeline sendiri, gue set sendiri nih dalam kehidupan gue, karena pasti lu udah tahu bahwa kapten dalam kehidupan, kapten nih atau pilot pilot kehidupan kita, pilot dalam pesawat kehidupan kita itu ada diri kita sendiri. Jadi yang lain cuman penumpang kan, cuman ditolohin aja, iya ada apa dan bisa dibantu gitu doang. Tapi yang nyetir, yang mengendalikan kan gue sendiri setnya gitu, nggak terganggu sih. Kalau misalkan mereka kan menanyakan karena mereka punya pemikiran sendiri gitu. Jadi gue jawab dengan pemikiran gue sendiri juga gitu. Jadi gue nggak terganggu. Dan gue kalau misalkan eh, terganggu dan terlalu peduli apa kata-kata mereka, berarti gue hidup dalam hidup 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 gue tuh nggak mau hidup dihantui oleh bayang-bayang eh, orang-orang, kata-kata Ya. orang-orang gitu. Katakanlah Jadi lu gue nggak mau hidup lu dikontrol orang lain, benar ya, nggak? that's right, gitu sih, gue nggak terganggu. Tapi emang gue udah ready kalau untuk itu udah ready dari segi apa, pokoknya dari segi ABC emang gue udah ready gitu. Mungkin calonnya belum ready. Mungkin orang nah ini nih kan gue verifikasi tadi, jadi gue harus verifikasinya ini loh, yang ini gitu, yang harus verifikasi gitu. Untuk sekarang ya itu sih gue gitu. Tapi gue nggak terburu, aduh ini santai aja, apa sih gitu, yang penting gue bisa ngebantu misalkan di sekitar keluarga atau environment atau lingkungan gitu, dia bisa bermanfaat dulu gitu, gitu sih. Jadi pas, dan gue mastiin terlebih dahulu bahwa gue itu bahagia gitu, bahagia, diri gue bahagia. Nanti ketika gue sama pasangan gue atau menikah, itu bukan mencari kebahagiaan tapi berbagi kebahagiaan, bahwa pasangan itu bisa menambah kebahagiaan gue dan gue bisa menambah kebahagiaan pasangan gue gitu. Jadi kebahagiaan itu bertambah gitu, jadi orang-orang kan, oh aku nikah nih atau pacaran nih untuk mencari kebahagiaan, itu salah. Bahagiakan diri sendiri dulu, baru kita berbagi kebahagiaan kita kepada orang lain. Tuh. Bener nggak sih? Tepuk tangan nggak sih? Tepuk tangan dong. Bener nggak? Benar, setuju, setuju. Bener. Kadang kan orang mikir Jadi gitu ya, dia ya nikah karena dia mencari pengen kebahagiaan bahagia. gitu. Berarti lo mendeklarasi lo tuh nggak bahagia, kasihan banget gitu. Betul, 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 Ya, betul. gimana Anda puas untuk jawabannya? Hai Runi, how are you? Lo masih ingat Runi nggak? Ini Runi teman Oh, kita lo waktu di oh iya, perusahaan iya, itu. benar. Oh iya, iya, iya. Halo, Roni. Yang temennya Dia Dedi kan temen ya? Iya nggak sih? dia teman Dedi. Hai Yusuf Arsyad, your friend kan? Nggak tahu. Oke. Jadi gitu. Tapi gini, apa namanya? Kebanyakan gini. Kalau gini Ran,
kalau misalkan kebanyakan orang-orang di luar sana gitu atau di sekitar kita karena adanya desakan-desakan atau pressure dari masyarakat itu, kenapa kamu belum nih? Kenapa nggak sekarang aja? Jadi mereka itu terpaksa dan merelakan hidupnya itu eh, menjalani apa yang dia tidak mau gitu. Terus apa sih yang akan ada tips nggak buat mereka yang sudah terpaksa gitu? Hai, salam dari Makassar. Salam Yusuf Ansyad. Salam dari Bandung. Rani, salam dari Halo Yusuf, salam dari Bogor. ya. Jadi menurut lo gimana? Ada nggak sih kalau misalkan mereka terpaksa udah menjalani, udah misalkan menikah nih, tapi itu karena terpaksa gitu, karena dari pressure tadi, tuntutan-tuntutan masyarakat tadi, dan dia tidak menjalani kehidupannya bukan apa yang dia mau. Udah nih, udah ada menjalani. Banyak, Menurut lo gitu? banyak banget Ada pasti. Banyak ya? banget pasti orang yang kayak gitu ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Kadang kalau lu merhatiin sekitar lu aja, eh, katakanlah ada sahabat atau ada teman yang mungkin kadang suka cerita sama kita gitu ya. Eh, Lu kenapa umur segini udah nikah gitu kan? Eh, dan ada aja gitu ya yang dari mereka keceplosan ataupun cerita sama kita bahwa eh iya bisa gue udah disuruh sama orang tua gue gitu kan. Oh gue udah disuruh nih sama nyokap gue gini gini gini. Apalagi kalau perempuan. Ya udahlah mumpung ada yang mau biar biar katanya kan nolak nolak lamaran nggak boleh kayak gitu gitu. Banyak yang juga apa namanya dia terpaku sama orang lain yang menurut dia jadi kayak yang tadi lu bilang, jadi kebahagiaannya dia tuh kesannya kayak dikontrol sama orang lain gitu kan. Padahal yang tadi gue bilang, dia itu nikah eh, kalau emang dia sendiri belum yakin dengan dirinya dia, dengan dia merasa bahwa dirinya apa memang sudah siap 100%, ya silahkan. Berarti memang dia sudah ready. Ready di sini dalam artian dia akan menerima segala apa yang akan terjadi di pernikahannya dia. Dalam artian gini, ketika lo ada yang lamar, kebetulan jodohnya udah datang nih gitu ya. Misalnya entah dia memang dia pacaran atau mungkin dia mungkin ada aja yang mungkin taarufan atau mungkin dia dijodohin sama keluarganya. Tapi di dirinya dia itu memang udah siap nih mentalnya dan itu lebih bisa bertahan. Itu lebih bisa long last lah bisa dibilang kayak gitu. Karena dari dirinya sendiri memang udah siap. Memang dari dirinya itu memang udah pengen nikah. Udah siap, dia siap dalam arti mungkin dia udah nyiapin tabungan, mungkin dia udah nyiapin mentalnya dia dengan dia belajar tentang ilmu pernikahan gitu kan. Kan kesiapan itu nggak melulu soal uang, tapi kesiapan itu juga bisa dari dirinya dia. Udah siap belum sih kalau dia jadi istri nanti? Atau kalau suami, udah siap belum sih ketika nanti gue jadi suami? Gue udah tahu belum sih gue nanti mau ngarahin keluarga gue mau jadi seperti apa? Karena kan lu jadi imam nih, gitu kan. Nah, dia berarti nyari tahu tuh ilmu-ilmu tentang jadi suami yang baik. Dia nyari tahu apa uh, atau mungkin baca-baca buku tentang menjadi seorang imam yang baik gitu. Nah, karena dari diri dia memang sudah menyiapkan itu. Jadi once dia disuruh nikah, udah dapet apa namanya momennya gitu ya, dimana dia memang akhirnya Allah sudah mendatangkan jodohnya gitu ya. Ya itu memang bisa bisa dan itu banyak banget kita nemuin case kayak gitu. Tapi beda halnya ketika uh, lu udah misalnya lu pacaran gitu ya, atau lu taarufan, atau lu misal dijodohin gitu, case-nya kayak tadi. Tapi jalan pertama ini kan dia adalah orangnya itu udah siap, ya kan? Dia udah nyiapin semua kesiapan dia lahir batinnya dia. Tapi yang posisi yang kedua ini dia belum siap nih, lahir batinnya dia belum siap. Walaupun dia udah punya pasangan kayak gitu ya, tapi dia belum siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, misal kayak gitu. Jadi ketika dia sendiri belum menanamkan kesiapan lahir batinnya itu, bisa jadi ketika nanti dia menikah gitu ya, ketika ada angin badai yang menerpa gitu kan, lu pasti sering denger lah ya namanya pernikahan itu bagaikan lu naik di atas kapal terus banyak ombak, banyak badai yang akan menerjang gitu kan. Tapi kalau lu sendirinya udah siap,
lu jadi imam, lu jadi nahkoda kapalnya itu, lu udah tahu lu mesti ngapain ketika ada badai, itu insya Allah pernikahannya tuh lebih lebih langgeng gitu. Tapi ketika lu sendiri belum siap, ketika lu uh, udah setengah perjalanan nih, lu udah di tengah laut dan lu bingung lu mesti ngapain gitu. Lo nggak tahu lu mesti gimana ketika ada badai, lo nggak tahu lo apakah lu harus lompat dari kapal itu, apakah lu harus bersama-sama gitu ya untuk gimana caranya supaya si kapal itu tetap stabil, tetap tetap melawan badai. Nah, itu yang diperluin partner yang seperti itu. Yang tadi gue bilang, berarti dia harus benar-benar dirinya itu udah siap gitu. Tapi kalau lu nunggu lu siap, itu kan kita nggak tahu siapnya kita kapan. Nah, tapi itu kita bisa belajar dari sekarang, dari perjalanan kisah-kisah orang-orang terdekat kita tentang pernikahan itu. Kan kita belajar itu bukan cuma sekedar dari buku, bukan cuma sekedar dari film. Kadang lu memperhatikan sekitar lu aja, itu udah belajar, percaya deh. Lu belajar dari kisah orang yang gagal pernikahannya, misal. Lu belajar dari kisah keluarga lu, misal orang tua lu, dari kisah orang tua lu aja, kita banyak loh ilmu yang bisa kita dapat. Apalagi ilmu dari sekitar kita, teman-teman kita. Kan pasti juga banyak dong teman-teman kita yang rumah tangganya aman, damai, sentosa gitu ya, sampai kakek nenek, dia pun suka cerita ke kita, misal gitu kan. Nah, itu tuh yang positif-positif kayak gitu, diambil ilmunya, di apa namanya, diaplikasiin juga buat diri kita. Nah, apa hal-hal yang nyebabin rumah tangga temen lo gagal, atau hal-hal apa yang keluarga lu mungkin ada kisah-kisah yang kurang enak dalam pernikahan, nah itu bisa jadi pelajaran buat diri kita supaya kita nggak kayak gitu. Itu sih kalau menurut gue. Itu ada yang komen Yusuf Arsyad. Nah, ini namanya ilmu pengetahuan lagi nih. Ya, semoga bermanfaat sih. Oke. So, tadi kan pertanyaan gue gimana yang udah menumbalkan diri kepada budaya atau pendidikan masyarakat bahwa timeline kehidupan itu misalkan umur segini harus melakukan ini. Jadi kalau kalian udah seperti yang kalian bilang, kalau udah memilih, ya udah pelajari dan jalani, karena jangan menjadi, kan udah menumbalkan diri, mengorbankan maksudnya, numbal begitu ya, menumbalkan diri, ya udah pelajari, jalani baik-baik, karena pilihan kamu itu berhubungan nggak cuman kamu aja gitu, nggak cuman satu manusia, diri kamu aja, tapi kalau udah berkeluarga itu atau menikah itu memikirkan partnernya juga, gimana partnernya itu agar bahagia juga. Jadi sambil menjalani, sambil belajar. Jadi yang dipelajari sih kalau menurut aku ya, sebelum menumbalkan diri ini, atau kita emang udah siap gitu untuk memutuskan sesuatu dalam kehidupan, misalkan menikah, itu harus kalau menurut aku sih belajar dulu tentang, yang pertama itu tentang pasti kalau menikah itu pasti punya anak, pasti belajar parenting ya, menjadi orang tua yang baik itu bagaimana, mengasuh anak itu seperti apa, itu parenting. Yang kedua, belajar tentang manajemen keuangan. Itu nggak cowok nggak cewek sama ya, ini buat cowok buat cewek sama. Manajemen keuangan, gimana memanage keuangan dalam keluarga, itu sih. Terus yang ketiga yaitu emotional management. Jadi memanage emosi kita, biar kita ada salah sedikit nih, gimana cara komunikasi yang baik biar nggak terlalu temperamen gitu-gitu. Itu emotional management. Ya itu sih, nggak harus perfect, tapi at least tahu gitu, dan dan memang benar-benar setelah menjalani itu benar-benar terbuka gitu sama pasangannya, benar-benar terbuka, misalkan merasa nyaman terlebih dahulu, terus merasa terbuka, enak bercerita apapun, terus enak terbuka, itu kuncinya sih, nyaman dan terbuka, itu sih kuncinya. Jadi kalau misalkan udah menumbalkan diri, ya udah buat create kehidupan kamu yang udah kamu pilih, ciptakan kehidupan kamu menjadi nyaman dan terbuka sama pasangan kamu dan keluarga, gitu sih. Jadi jangan, aduh aku menyesal gitu. Jadi kan penyesalan kamu itu nggak ada gunanya, malah merugikan gue pribadi nggak ada kata istilah yang tadi lu bilang, aduh gue nyesel
gini gitu kan. Tapi gue pribadi, kalau gue nggak pernah ngerasa menyesal apapun tentang kehidupan yang terjadi di diri gue gitu. Kadang kan ada orang yang mikir apa namanya, aduh andai dulu gue begini ya, andai dulu gue begini gitu-gitu. Atau mungkin nih ketika di umur 30 gitu ya, aduh coba gue nikah dari umur 25 ya gitu kan. Atau ketika dia gagal di pernikahan, aduh coba gue dulu nggak nikah gitu ya, gue nikahnya nanti aja misalnya gitu. Dan kalau gue pribadi dengan pengalaman gue yang menyakitkan di masa lalu, gue malah berpikir bahwa justru nggak pernah gue menyesali apapun yang terjadi di hidup gue, karena gue percaya ya, apapun yang terjadi di hidup kita itu, meski cuman daun jatuh aja itu memang sudah Allah yang mengizinkan gitu loh, itu atas izin Allah gitu. Jadi sebenarnya ketika apapun yang terjadi sama kita, itu pasti ada hikmahnya, ada baik buruknya, tinggal gimana kitanya nangkepnya itu seperti apa. Apakah kita bisa ambil sisi positifnya, atau kita cuman merenungi kesalahan di masa lalu sampai akhirnya kita nggak move on, dan yang ada kita apa namanya, masa depan kita itu selalu ada bayang-bayang masa lalu kita gitu. Dan itu yang seharusnya kita jaga, supaya masa lalu ya udah jadi masa lalu aja, dan jadiin pelajaran supaya nextnya ketika kita menghadapi masa depan kita bisa lebih baik, kayak gitu sih. Ya betul, setuju sih. Setuju banget. Jadi gini, untuk sesuatu itu pasti ada konsekuensinya. Jadi kita ingin memutuskan sesuatu, jadi harus siap konsekuensinya. Konsekuensi tidak bahagia dan konsekuensi bahagia. Dan konsekuensi tidak bahagia ini harus jadi semua ada konsekuensinya, tapi konsekuensi itu bisa diminimalisir dengan well preparation, atau ya well preparation, apa bahasa Indonesianya, ya apa ya, aku lupa. Ya well preparation gitu, untuk Ya, persiapan yang persiapan baik yang gitu. matang lah, yang Iya matang, gitu. yang baik. Jadi oh misalkan gini nih, konsekuensinya misalkan, misalkan karakter aku ini nih sulit berkomunikasi, nanti dalam keluarga sama partner pasti susah nih untuk komunikasi. Nah itu kan prepare dong gimana caranya untuk lebih baik untuk menjadi orang yang lebih komunikatif, itu misalkan seperti itu. Seperti itu sih untuk meminimalisir konsekuensi yang tidak diinginkan. Tapi kalau misalkan kita konsekuensinya ini takut nih, itu tidak akan ngapa-ngapain dalam kehidupan. Misalkan takut sampai begini-begini, itu nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ada konsekuensinya lah ya gitu ya. Jangan disesali, itu konsekuensi kita kenapa memilih seperti itu, jangan disesali. Tapi biasanya nih menurut ilmu psikologi yang gue pelajari, misalkan kita punya pengalaman pahit di masa lalu kita, itu oke, kamu sekarang menerima, berarti itu udah di tahap menerima. Tapi kan untuk yang tahap-tahap sebelum menerima itu ada tahap-tahap lainnya gitu. Misalkan, Hai Hexa, welcome. Jadi tahap-tahap belum menerima itu, misalkan ada trauma, ada masa lalu yang tidak baik, itu ada tahap-tahapnya. Ada denial atau penolakan, atau ada penyesalan, ada baru menerima. Kamu memang dulu ada penolakan gitu nggak sih pas ketika itu? Hah, ini gue nggak mau begini gitu. Pasti ada. Karena itu udah proses, tahu, udah step-stepnya itu. Baru Ya itu pasti. pada akhirnya Itu menerima pasti. gitu. Tapi untuk misalkan nih, mungkin teman-teman kamu gitu, nggak harus kamu gitu ya, itu biasanya yang bikin mereka kuat untuk move on itu apa sih? Mungkin di sana setelah ada masalah-masalah dalam kehidupan, nggak harus apa ya? Kalau benar, kalau yang tadi lu bilang ya, pasti ngelewatin tahap-tahap, ibaratnya gini, ketika tahap lu ada paling bawah gitu ya, lu lagi down, sedown-downnya gitu ya, ibaratnya lu ada tahap paling bawah, untuk lu bisa naik stage per stage, itu pasti kan ibaratnya lu melalui hal-hal yang nggak gampang, sampai lu bisa ada di titik lu menerima ada di atas ini, pasti ya pertama lu akan merasa kok kok begini ya gitu kan. Tapi
itu normal, itu normal. Ketika lo meratapi kesedihan lo apa namanya merasa bahwa ini harusnya nggak terjadi, ini harusnya begini, itu normal, normal banget ketika lo merasa kayak gitu. Nah, yang nggak normal adalah ketika lo terlalu lama ada di stage itu atau lo terlalu lama ada di titik sini gitu loh, dan lo harus berusaha untuk naik lagi ke titik atasnya. Nah, untuk lo berusaha naik ke stage selanjutnya ya, ibaratnya gini, lo ada di titik sini, lo ada di titik paling bawah, lo sampai akhirnya lo berada di fase bahwa lo masih belum bisa menerima. Lo tetap harus move to the next stage gitu, dengan cara lo mulai memasrahkan diri, lo mulai menerima, dan lo mulai mencari hal-hal yang bisa kasih distraction. Kenapa gue bilang kasih distraction? Dengan Maharani lo ada yang join tahu. oh iya, Welcome Hexa. ini siapa? Iya, Hexa. Oke, lanjut. Apa? Lanjut dulu aja, lanjut dulu. Lanjut dulu. Gue lagi nyari ini. Lanjut aja dulu. Lanjut, Maharani. Iya, stage. Ibaratnya ketika lo berusaha buat menerima itu, lo harus cari distraction. Lo harus mencari apa sih tujuan lo sebenarnya lo di hidup ini gitu ya. Kan banyak hal-hal yang masih bisa lo bikin yang membahagiakan buat diri lo gitu kan. Siapa sih yang bisa jadi support system lo? Entah mungkin masih punya teman-teman yang masih bisa buat apa namanya nyenengin, bisa menghibur gitu kan. Kalau misalnya kita selalu ngeratapin kesedihan kita gitu ya itu kapan move on-nya, bener gak sih? Move on di sini dalam arti lu bukan cuma sekedar lu lupain masalah lu ya. Move on itu bukan cuma sekedar kita ngelupain masalah, tapi move on itu adalah lu bisa ngelupain masalah lu, dan lu bisa ngelanjutin hidup lu, dan lu bisa tahu punya tujuan yang lain buat lu ngelanjutin hidup lu lah, kayak gitu. Nah, kalau gue pribadi, kalau mau share pengalaman, ketika gue mencoba move on dari titik terbawah tadi sampai gue udah ada di tahap menerima kayak sekarang, dan di tahap dimana gue udah bisa merasa lebih bahagia dibanding dulu, itu prosesnya emang gak gampang. Dan yang pasti gue cari tahu alasan gue kenapa harus tetap bahagia itu apa. Misal keluarga gitu kan. Ketika lo merasa punya tujuan yang jelas kenapa lo harus tetap bahagia, itu adalah salah satu penolong buat diri lo sendiri. Ketika saat itu gue ngerasa hidup gue itu tujuan hidup gue adalah buat keluarga gue, dan gue harus tetap bahagia gitu kan. Nah, yang kedua, gue cari hal-hal yang bisa bikin gue bahagia, dan gue ciptain kebahagiaan gue itu juga kayak gitu. Misal gue fokus di pekerjaan, misal gitu ya, gue fokus dengan teman-teman gue yang bisa jadi support system. Gue pernah dapat satu kalimat yang luar biasa nih dari salah satu teman gue, dan itu menurut gue bener-bener bagus banget lah kalimatnya. Kalimatnya tuh gini, jangan sampai kesedihan lu itu melahirkan kesedihan yang lain. Jadi kalau lu punya satu kesedihan, jangan sampai kesedihan lu itu malah bikin kesedihan yang lain gitu. Tapi lu berusaha dengan kesedihan lu itu, lu tetap konsisten menjalankan hidup lu supaya nggak ada kesedihan lainnya kayak gitu. Kalau lu gagal di percintaan lu, jangan sampai lu gagal di kehidupan pekerjaan lu mungkin. Ketika lu gagal dalam pekerjaan lu, jangan sampai lu gagal di kehidupan rumah tangga lu mungkin kayak gitu. Jadi kan ada ya, kalau misalnya lu sering dengar cerita dia patah hati nih misal, akhirnya dia nggak fokus kerja, akhirnya kerjanya pun berantakan, bener nggak? Akhirnya dia kehilangan kerjaannya juga. Jadi kesedihan ini tuh ngelahirin kesedihan-kesedihannya lagi yang lain kayak gitu. Nah, itu sih, itu kalimat yang bener-bener kalau menurut gue itu bagus banget buat diterapin kayak gitu. Iya, emang kebanyakan sih untuk terutama anak muda gitu ya. Gue masih muda sih sebenarnya. Terutama anak muda itu kalau misalkan putus cinta atau ada masalah sama keluarga gitu, benar emang memproduksi kesedihan. Nggak tahu dia kemana sih Hexa itu, awas nanti ya kalau coba gue invite lagi. Ya, jadi kan pasti misalkan nih
Jadi intinya jangan terlalu larut dalam kesedihan. Sebenarnya nggak, kalau kita melupakan masa lalu itu nggak bisa, karena udah menempel dalam kehidupan kita dan itu salah satu part of our life gitu. Jadi maafkan dan terima aja gitu. Maafkan, udah yang terjadi udah terjadi, aku dapat pelajaran ini, ya udah gitu. Jadi memang memaafkan masa lalu dan berdamai dengan masa lalu, dan fokus sama masa sekarang dan untuk kebaikan masa depan. Oke, Hai Eviana. Jadi kalau misalkan nih, biasanya sih kebanyakan gini. Kebanyakan misalkan kita gagal nih dalam suatu hal, pasti ada judge atau ada judge dari masyarakat. Pasti ada mereka gitu. Kayak judge-nya itu misalnya dinyinyirin lah atau apa nih. Oh, makanya tuh, woi begini tuh, makanya dulu bilangin gini-gini kan, udah sign lo sekarang, gitu-gitu kan itu. Kembali lagi tadi menjadi budak budaya masyarakat. Kita belum apa-apa, dijudge juga, udah di set harus begini-begini, ketika udah gagal harus di set harus begini-begini. Nah, kalau misalkan ada judge begitu, kamu ada kayak mungkin dari pengalaman-pengalaman dari lingkungan kamu buat menghadapi udah sedih, udah judge juga, kayaknya double kill gitu kalau main Mobile Legend tuh. Gitu. Itu gimana sih, mental seperti apa yang harus kita eh, yang harus kita punya? Yang pasti kalau ngadepin omongan orang itu nggak akan ada habisnya. Jadi kalau pikirin omongan orang itu pasti nggak akan ada habisnya deh. Tapi yang jelas omongan-omongan kayak gitu itu pasti bakalan kita terima ya. Pasti ada aja yang nyinyir, ada aja yang ngerasa dia adalah yang paling tahu tentang kita gitu kan. Dan salah satu hal yang bisa kita lakuin adalah anggap aja itu adalah penasehat buat kita. Penasehat dalam arti, oh oke, kita terima, tapi kita nggak usah masukin ke hati, dan kita cukup menjalani apa yang menurut kita memang sesuai dengan kondisi kita. Kadang orang bisa ngomong kayak gitu karena dia tidak ada di posisi kita, benar nggak? Dia nggak tahu 100% tentang kita, tapi dia berkomentar tentang kita. Jadi lebih bagusnya dan lebih bijaknya adalah dengerin aja dan berpikir bahwa ya udah nggak usah dipikirin, sesungguhnya dia tuh nggak tahu kok gitu. Dia nggak tahu tentang gue kok, jadi gue nggak usah sakit hati. Karena kecuali yang ngomong adalah benar-benar orang terdekat kita, orang yang benar-benar tahu 99% yang kita jalanin, dan dia ngomong kayak gitu, itu baru menyakitkan. Tapi kalau orang yang ngomong ini adalah orang yang notabene nggak tahu 100% tentang kita, nggak usah dipusingin. Itu sih yang gue yang gue lakuin ketika ada orang-orang yang merasa paling benar tentang diri gue atau komen-komen tentang diri gue. Jadi gue berpikirnya udah lah, kayak nggak mau musingin gitu loh. Dia nggak ngerti gue gitu. Jadi gue cukup senyumin, dan gue nggak mau masukin ke hati gue kalau gue kayak gitu. Jadi mau dia ngatain gue seperti apa, mau dia ngatain gue begini, oh ya Allah, sesungguhnya dia tuh emang nggak tahu aja. Jadi lebih bijaksana menerima omong-omongan orang itu lebih baik dibanding kita sakit hati sama omongan dia. Misal, Rani kok begini, apaan sih lo gitu. Lu kan nggak tahu gua gitu kan. Karena kan dengan kita ngebales kayak gitu, itu secara nggak langsung kita menerima sakit hati yang menerima sakit-sakit di diri kita, tahu. Percaya deh. Misal gini, ada orang nih ngomong jahat nih tentang lo gitu ya. Nyinyirin lu gini. Ketika lu ngebales dia, itu sama aja lu menerima kesakitan yang dia kasih ke kita. Percaya deh. Tapi kalau lu ada orang yang ngomong jahat tentang lu, jelek tentang lu mengabaikan itu semua, itu sama aja lu kasih rejection, lu kayak punya tameng di diri lu untuk nggak menerima kesakitan itu di badan lu, di hati lu gitu. Dan itu bener-bener pokoknya it's working, bener deh. Lo harus coba kayak gitu deh. Dan itu yang gue jalanin. Jadi ketika ada orang yang mulai iseng sama hidup gue, ngomentarin gue, ya gue ngerasa apa sih gitu. Jadi kayak lucu-lucuan aja. Jadi
sama sekali nggak masuk hati gue gitu loh. Paling cuman kayak bingung aja, ih apa sih kan lu nggak tahu gue gitu. Jadi cuman dalam hati tapi ngomongnya gitu, apaan sih lu kan nggak tahu gue, lu cuman ngeliat gue di luar tapi lu bisa komen kayak gitu gitu. Jadi cuman di dalam hati gue cuman kayak gitu doang. Dan dari situ gue kayak punya perlindungan diri, dan gue nggak nganggep itu sebagai eh racun-racun istilah gitu. Jadi secara nggak langsung lo melindungi diri lu dengan lo nggak mikirin itu, kayak gitu sih. Ada sohib kita Angga. Hai Angga Yunanda. Wow, Ya, gak sibuk calon hari ini. bapak Oh, loh dia. sama Bapak Iya, oh, istrinya di lagi Jakarta, hamil, Masya Allah. di Jakarta dia. Di Bandung. Oh, di Bandung. Nanti kita Ya, oh. reunian ya di Bandung. Oke, jadi sebenarnya sih ada dua saling saling belajar, saling memperbaiki antara yang menyinyir dan yang dinyinyir. Yang pertama, itu yang suka menyinyir atau suka ngurusin orang lain. Jadi kan untuk Bank Indonesia ini termasuk terutama untuk netizennya ya. Tapi itu kan netizen yang dunia online itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari gitu. Itu termasuk yang paling nyinyir gitu di Ada Asia kalau nggak. TikToker terkenal kita, ada Reza. Hai Reza, ya. Jadi kan seperti itu. Jadi untuk yang suka nyinyir, jadi lebih baik itu memperbaiki fokusnya sama diri sendiri. Itu sih, jangan terlalu fokus orang yang lain ngerjain apa, misalkan sukses atau sedih, udahlah. Kalau kalian respon kalian itu nggak bermanfaat, mending diam aja gitu. Lebih baik urusan diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri, atau kalian buat kaya diri sendiri. Kalau misalkan kalian udah kaya nih pasti nggak akan mengurusi orang lain gitu. Jadi yang sukanya berarti oke. Untuk yang dinyinyirin nih mentalnya tuh benar kata Maharani, jangan terlalu fokuskan ke orang-orang yang nyinyir itu, tapi fokusnya gimana caranya kamu lebih bangkit lagi dan lebih sukses lagi agar menghadapi orang-orang yang suka nyinyir itu dengan sebuah tambahan kebahagiaan gitu. Iya, berhasilan kan jadi tambahan kebahagiaan buat kita gitu. Jadi kalau misalkan kamu nih semakin di atas, semakin di atas, semakin di atas, semakin di atas, sudah di atas gitu kan, dan keberhasilan kamu karena kamu fokus untuk kesuksesan kamu, nanti yang suka nyinyir itu ada di bawah gitu, ada di bawah, jadi kamu tinggal lihat aja gitu, dan kesuksesan kamu yang ada di atas gitu. Hello, kamu masih di bawah ya gitu. Gitu sih. Dan saat kita di atas, itu pasti lebih banyak lagi yang akan nyinyirin. Nah, itu kan udah tertatih dengan kenyinyiran, jadi pasti udah terbiasa gitu Kak. Oke. Untuk kemarin ada yang mau di-share nggak atau mau ditanyakan sebelum aku menanya dan men-share? Atau gini nih, pesan untuk orang-orang di sana yang belum terlanjur menjadi tumbal budaya masyarakat atau perspektif masyarakat. Yang Ya, belum terlanjur kalau menjadi tumbal. yang inilah ya, yang belum jadi korban lah ya. Yang jelas, ketika ada sesuatu yang memang menjadi apa sih istilahnya, menjadi hal yang menurut lo tuh berat karena faktor eksternal, karena faktor orang-orang di sekitar atau faktor orang-orang terdekat mungkin gitu ya. Jangan pernah berpikir bahwa kita melakukan sesuatu itu adalah karena orang, tapi lagi-lagi kita harus bijak sebelum kita memutuskan sesuatu, apalagi yang notabene adalah ibadah seumur hidup gitu loh. Menikah itu kan ibadah seumur hidup. Ketika kita ingin memutuskan untuk menikah, yang itu adalah ibadah seumur hidup, pastiin diri itu benar-benar siap lahir batin. Jangan mikirin apa kata orang, jangan mikirin apa kata mereka, tapi pikirin apa kata Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tetap harus berpikir bahwa yang namanya kita menikah itu
eh, itu karena ibadah, buat ibadah, buat bukan cuma di dunia, tapi buat untuk di akhirat juga gitu loh. Jadi ketika kalian misalnya kalian udah terlanjur jadi korban dari budaya-budaya masyarakat, waktunya kalian memperbaiki apa yang sekarang lagi kalian jalanin. Jangan sampai kalian gagal, jangan sampai ibaratnya gini, kita udah terlanjur terjun nih gitu loh, kita udah terlanjur terjun, ya udah jalanin basah-basah sekalian, tapi harus tetap cari ilmunya, tetap cari hal-hal yang bisa untuk kalian tetap bertahan gitu loh. Apapun yang bisa kalian pelajarin, jangan sampai ketika kita udah terlanjur terjun, udah nggak mau basah nih, padahal udah basah sebenarnya, udah mendingan berenang sekalian gitu. Tapi kalau belum terlanjur, ya kalian harus siapin. Ibarat kata kalau udah tahu nih itu adalah sungainya dalam gitu ya, ya kalian harus siapin. Kalian harus belajar berenang, kalian harus pakai baju yang yang mensupport gitu. Dan apapun lah persiapan-persiapan yang harus kalian jalani, itu ibaratnya tuh seperti itu. Itu sih buat semua orang di luar sana. Semoga apapun yang kalian jalanin di kehidupan ini adalah selalu dijalanin dan diambil atas dasar hati kalian dan atas dasar memang karena Allah yang suka. Intinya kayak gitu sih. Oke, thank you. Such amazing. Oke, so jadi buat kalian yang masih belum menjadi tumbal, jadi kalian pastikan kalian itu berada di atas kaki sendiri gitu. Kalau kalian sudah berada di atas kaki sendiri, nggak bergantung sama orang lain, jadi kalian bisa dengan percaya dirinya menentukan kehidupan kalian dengan cara kalian sendiri dan dengan timeline kalian sendiri gitu. Jadi don't give a shit what other people think and what the society's culture. Just break it and make your life as you want gitu. Oke, that's all dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu sih. At least satu orang aja kita sudah happy ya. Yang terpenting itu dari segi mindset atau pola pikir gitu-gitu. Jadi bisa membantu juga. Mungkin ada orang yang bingung nih harus apa harusnya. Silahkan. Semoga bermanfaat dari obrolan kita hari ini. Gitu. Malam ini, oke? So thank you so much Maharani. Kita bertemu lagi di hari-hari berikutnya.